Halo semuanya, apa kabar? Music lover, apa kabar Reva? Oke, seperti biasa Baik. hari hari ini hari Selasa, kita tiap hari Selasa Oh, sama hari Sabtu itu akan ada bincang-bincang seputar audio portable. Nah hari hmm, ini gue beruntung banget bisa bisa ngobrol-ngobrol sama salah satu nyebutnya apa ya? Audio portable enthusiast ya. baik. Ya, tapi biasanya kan kita kedatangan tamunya kan cowok-cowok tuh kan biasanya kan audio kita tahu audio portable itu mainannya cowok-cowok gitu. Tapi Ya, hari ini kita kedatangan tamu seorang audio cewek. portable enthusiast tapi cewek. Nah, Regina Reva. Ya, oke. Rev, apa kabar nih Rev? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, nah mungkin pasti banyak yang belum tahu nih, mungkin eh, latar belakang lu lah gitu ya. Mungkin Ya, eh, mungkin pendidikan, terus lu terlibat di komunitas apa aja, terus mungkin pekerjaan apa yang sekarang lu lagi geluti atau mungkin lu lagi suka hobi apa gitu, lu bisa cerita sedikit nggak? Buat jadi latar belakang doang gitu. latar belakang dong ya. Ya, apa ya? Dari mulai pendidikan mungkin ya. Boleh dari Gue, pendidikan. gue sebenarnya dari mulai sekolah STM tuh gak Lu anak nyambung ketika STM lu kuliah. ternyata. Lu anak STM ternyata. Oke, Music Lover Oh, ini anak STM loh. Nih, tampak anak STM kayak gini nih. Terus gimana gitu, Rev? Terus. jadi dulu gue sekolah di SMK 1 dan kayak Mhm. gitu tuh gue Di masuk Bandung ke ya, di Bandung berarti ya. ya di Bandung, Mhm. Mahi. Mhm. Mahi. Mahi, oke. Terus Terus gue masuk ke Unbar jurusan manajemen ekonomi. Jadi Universitas sekolah Bandung gue, Raya ya. sekolah Oke. gue Next. sama ya gue nggak nyambung. Jadi Pas STM ke ekonomi. iya bener. Sekarang Oke, gue oke. kerja di salah satu perusahaan IT di Mhm. Jakarta, tapi dia punya cabang di Bandung. Gitu lah, Mhm. yes. Kurang lebih gitu. Oke, jadi itu latar belakang lu sedikit ya. Jadi ini Iya, anak STM, terus kuliahnya di ekonomi, sekarang kerja di IT. Ya tiga-tiganya beda-beda iya. semua ya. Tapi IT-nya masih Oke. nyambung. Oh, itunya masih nyambung. Oke, oke. Nah, terus Sama. lu banyak terlibat di komunitas apa nih, Rev? Pastinya Eh, komunitas audio portable sih pastinya ya. ya, audio itu pasti. Terus apalagi ya komunitas. Udah kayaknya. Di apa Gue aja? AKH, lu terlibat di oh AKH, iya, terus di Prabu. Kakak Prabu terus KAI ya yang kemarin tuh ya yang baru-baru ya. Ya, KI. Ya, sama ini loh, Reva juga ini anggota timnya Sinfonia Music YouTube loh. Oh, iya. Udah berapa kali review kan? Udah lumayan sering ya kan beberapa kali di YouTube Sinfonia ya. Oke, Tahun kayaknya ada ya Kak Glenn ya. gimana gimana? Tahun kayaknya ada ya. Ada, udah. Kita udah setahun sih kayaknya untuk di Tahun. YouTube Sinfonia. Mm-mm. Oke, nah Rev, Ya ini sekarang gimana nih? Lo sekarang kan kita lagi pandemi nih. Lo lagi kegiatannya sekarang ini ngapain aja nih? di rumah rebahan. Nah, tidak ada lagi yang bisa kan selain Cuman mendukung program pemerintah gitu kan. betul harus. Ngomong-ngomong, sekarang ini udah agak rame loh di jalanan gue lihat. Iya, udah mulai chaos sih sebenarnya. Tadi pun Pada, pas di sini itu udah Mhm, mulai mhm. banyak gitu orang-orang udah mulai banyak juga tempat-tempat. Padahal kan kita seharusnya kan Bandung juga masih PSBB kan sampai kalau nggak salah tanggal awal Juni kan harusnya kita ya. Ini pertengahan Mei udah mulai rame ya. Iya, Ini kayaknya orang-orang mesti lebih disiplin ya, lebih disiplin. ya, harus disiplin, dukung program pemerintah biar kita cepat bisa keluar lagi. Kalau enggak nanti yang kita udah lakukan 2 bulan kemarin stay home itu jadi di reset lagi, jadi dari awal lagi. Sayang kan? Iya, Betul. Jadi kegiatan lo di rumah aja nih, Rev. ya, cuma aja sekarang mendukung program pemerintah. Hmm, hmm, hmm. Terus apa? Jadi ya tentunya kan di rumah kan nggak tiduran doang, ngapain aja? Misalnya apakah lu tetap main audio portable atau misalnya di komunitas apa gitu atau nonton atau misalnya baca-baca review atau gimana lu ngapain aja tuh? Di rumah
di rumah sih sebenarnya lebih kayak ke nonton gitu kan, nonton drakor kan karena lagi zamannya drakor ya. Dari itu kan. Terus ada apa lagi ya? Gue baca buku juga. Ya, main game. Pasti itu main game. Iya. Kan lu di YouTube Sinfonia juga kan selalu kalau misalnya berhubungan dengan game pasti lu yang review kan? Oke, kalau masak nggak lu? Soalnya biasanya kan pasti kalau cewek-cewek itu kalau nggak nonton drakor pasti pada masak ya. Itu tahu gue teman-teman gue yang cewek itu doang kerjanya. Masak juga nonton drakor, masak. Ngaduk ini kopi dalgona ya. Dalgona apa dalgonus? Oke, jadi anyway sehari-hari gitu aja ya. Ya mungkin juga tetap aja pasti menikmati audio portable gitu ya. Oke. Pastinya. Oke, ngomong-ngomong gue pengen tahu nih Rem. Ini kan hobi audio portable kan biasanya itu identik sama cowok gitu ya. Nah, ini kan memang kita temanya juga hari ini kan judulnya cewek juga bisa main audio portable. Nah, ini lu kan salah satu antusias dan cukup aktif di di komunitas-komunitas audio, terutama audio portable gitu. Nah, kenapa sih sampai lu tertarik gitu sama audio portable? Awalnya gini ya, sebenarnya aku masuk akal tuh gak sengaja ini gara-gara waktu dulu kan ya biasa lah ya namanya cewek gitu, pakai headset bawaan udah aja kan, terus yang biasa gitu. Nah itu aku kenal sama Eja itu ngasih hadiah ulang tahun satu headset Edifier H185 gitu, kalau nggak salah H185. Nah itu pas dicoba, kok enak ya, kok beda banget dari headset bawaan handphone yang biasanya gitu kan. Dari itu kamu mau nggak join ke grupnya? Soalnya di sini banyak juga ada headset yang dari mulai puluhan ribu sampai jutaan. Kamu bisa cari di situ. Terus? Ya aku awalnya sih masuk aja gitu. Udah masuk aja gitu. Udah masuk. Ternyata di situ menarik juga ya, interesting gitu. Makin kesini kan makin kayak udah nyobain nih satu misalnya, terus kayak gak puas gitu, kayak pengen lagi terus pengen lebih gitu. Aku akhirnya nemu setup yang udah cocok gitu. Jadi awalnya sebenarnya gitu karena bucin mungkin ya. disuruh udah masuk aja ke situ ya, lu ikutin aja gitu ya. Aduh. Oke. Terus gimana setelah lu bergabung, lu awalnya tuh akhirnya bergabung, lu langsung suka sama audio portable, suka ngulik gitu, atau lu cuman baca-baca lihat-lihat dulu doang atau gimana? Awalnya lihat-lihat dulu kan, awalnya gue pasti belajar dulu, ini apa namanya, separate itu apa, terus belajar juga tentang apa namanya, kayak separasi, terus jenis suara, karakter suara, pitch dan lain-lain. Gue baca kan di sini ada literaturnya, ya itu pasti ada itunya kan, ada bacaan, baca ya, ada spek-speknya. Terus udah kayak gitu gue mulai tanya-tanya juga apa namanya suhu-suhu di sana. Terus udah gitu gue diseret lah, gue masuk ke warung audio Kerehore. Nah itu berbahaya. Lelangan pertama gue dapet Mongol, tapi udah di reter. Awalnya gue nggak ngerti kan di reter dan sama yang original ini. Tapi karena gue penasaran, yaudah gue beli aja. Gue compare yang satunya original, satunya lagi yang udah di reter itu. Gue compare ternyata, oh beda coy. Beda gitu, beda rasanya. Terus udah kayak gitu udah. Dan awalnya tuh yang masih colok ke handphone doang, asal bunyi udah gitu kan, ada ada. Sekarang tuh kayak makin seiring berjalannya waktu mungkin ya, lama-lama tuh kayak ikut juga kan, terus begitu nyobain setup yang dari mulai Kerehore banget sampai jutaan. Terus ternyata bedanya beda banget gitu, timpang banget. Dan dari situ mulai kayak penasaran Jadi dari situ ya, jadi kecemplungnya di situ ya. Kecemplungnya di situ, gara-gara tidak sengaja.
Jadi setup awal lu yang membuat lu masuk ke audio portable berarti Edifier H185 ya? Gara-gara Edifier dari Eja. Yeay. Nah itu yang membuat penyebabnya ya. Oke, nah ini gue pengen tahu nih pendapat lu ya. Ini kan kalau stereotipnya pencinta audio portable itu pasti kan cowok-cowok. Nah menurut lu gimana? Apa kalau misalnya cewek-cewek itu bisa aja atau misalnya nggak boleh lah atau ya udah kalau cewek mah cuman beli aja satu udah selesai atau menurut lu gimana nih dengan stereotip seperti ini? Enggak dong, jangan kayak gitu dong. Kalau cewek bisa segala itu ya why not? Ya. Tapi kan lu kan juga sebenarnya ini kan adalah kena ada latar belakang STM sebenarnya lu teh. Ya kan makanya lu juga jadi lebih ngerti kan, lebih ngerti hal-hal kayak gini sebenarnya kan. Atau enggak juga atau gimana sih? Kayaknya emang lebih ke kayak penasaran sih dan gue seneng banget untuk belajar ilmu baru. Jadi kalau baru tuh kayak gitu interest gitu kan. Itu asal muasalnya gue penasaran banyak, gue punya rasa penasaran yang besar soal audio, terus tapi gue juga kayak ya udah belajar gitu, mendukung untuk belajar ya. Akhirnya di situ langsung dapat dorongan, good. Oke. Nah kalau misalnya ada nggak sih kira-kira menurut lu bedanya gitu sama audio portable antusias yang cewek sama yang cowok? Apakah ada perbedaan nggak sih? Atau misalnya setupnya harus berbeda atau gimana gitu? Atau sama aja atau gimana? Kira-kira menurut lo? Sebenarnya kalau setup sih menurut gue sesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena jujur aja gue juga nggak berani gitu kalau misalnya beli setup yang puluhan juta atau gitu. Maksimalnya gitu kan gue punya kayak range-nya sendiri gitu. Budget gue buat audio segini gitu, nggak bisa kayak harus jujur gitu, nggak gitu. Kayaknya kalau untuk audio portable sesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi nggak perlu ada misalnya kalau cewek harusnya yang ambil kayak gini, kalau cowok harusnya ngambil kayak gini. Sih sebenarnya jadi ya itu aja, sesuaikan aja sama kebutuhan. Kilaf boleh, tapi jangan lupa. Itu ada si Thomas tuh bilang kalau cewek kan biasanya carinya yang cute katanya. Enggak juga. Tuh enggak juga loh Tom. Enggak loh. Jadi kalau lu pribadi gimana? Lu pertimbangan kalau lu beli setup kayak gimana? Buat lu pribadi gitu. Enak dan masuk buat gua. Yang suaranya enak berarti. Ya, suaranya enak. Jadi kalau gue kan senengnya hobinya main game. Terus udah gitu gue juga pakai kalau misalnya kayak gue di jalan, gue butuh headset yang seperti apa gitu kan, kayak misalnya earbud. Gue nggak mungkin juga kan kalau di jalan gue pakai iem, ya kan? Karena itu kan pasti tutup banget, ya kan? Gue setidaknya pakai earbud dengan volume yang kecil. Walaupun sebenarnya ini tidak direkomendasikan ya. Cuman ya untuk ngantuk gitu kan ya. Iya. Ada mic-nya gitu, jadi gimana tiba-tiba kalau di jalan ada urgent, ada telepon atau nggak kayak gimana, gue tinggal ngomong aja gitu kan, gitu sih. Terus gitu gue senang main game kan, game juga ada yang open mic ya, nah gue juga pasti butuh mic kayak seperti ini. Terus apa lagi ya, udah kalau sih sebenarnya. desain juga lu tapi milih gitu. Biasanya kan cewek kan lebih aware sama desain juga gitu. Kalau desain gue lebih milih yang simple sih ya, kayak misalnya yang ringan atau enggak yang mudah dibawa gitu. Karena kan gue juga sebenarnya kerjanya di lapangan juga, kayak misalnya gue harus kemana, gak mungkin juga gue bawa setup yang ribet gitu kan ya. Gue pasti harusnya bawa headphone yang on atau enggak yang udah ada wirelessnya. Tapi karena handphone gue tuh kan harus ada converternya gitu kan, kalau misalnya ada converternya gitu, dan akhirnya solusinya gue ngakalin kayak ini gitu kan. Apa itu? Itu kayak apa? Bluetooth receiver gitu. Gitu. Lu pakai itu ya biasanya buat kalau itu buat apa? Buat kayak wirelessnya ya. Jadi biar bisa lebih simpel gitu ya. Kalau lupa kebawaan converter gitu kan, kadang-kadang converter tuh aduh ketinggalan atau nggak kayak gimana, gue nggak panik, gue selalu ada sedia. Oke.
Nah, kalau setup lu sendiri, lu bisa kasih lihat nggak? Atau lu jelasin nggak setup yang sekarang yang lu pakai, yang daily use untuk misalnya lu pakai dengerin audio? Kan sekarang kan lu bilang lu di rumah, lebih sering di rumah kan. Tentunya pasti kan lebih sering pakai Kans, lebih sering pakai setup audionya. Nah, yang lu lagi pakai sekarang apa, Rev? Ya gue pakai cuman earbud doang sih, satu ini earbud yang ada mikrofonnya ini. Dari apa ini tuh? Earbud sih, Sabia ya, Sabia V7 yang... Oh, lu yang pakainya Sabia V7 ya? Sabia yang ada mic-nya. Okay. Terus ya kalau misalnya gue meet atau nggak kayak apa namanya, pengen ngedengerin musik yang apa ya bahasanya ya, yang agak bener mungkin ya. Iya, yang lebih analytical ya. Apa tuh? Gue pakai DX80 dari iBasso. Oh, itu Music Lover ini cewek lo pakai DX80 lo, bukan main-main lo. iBasso lo pakainya. Oke. Terus apa lagi? IM headphone gitu atau wireless lo ada? IM gue kurang demen sih, cuman gue punya satu andalan gue, Avara. Avara Neo yang murah. Iya, Avara Neo. Desainnya kayak gimana? Lu pakai Avara Neo yang desain kayak gimana? Lu custom atau pakai desain standarnya aja? Custom gua. Ada nama Revanya, tapi lagi dipinjem sama temen. Oke. Anyway, lu genre musiknya apa sih, Rev? Lu paling sering denger? Gue lebih kayak apa ya? Akustik. Gitulah, seperti macam itu, kayak apa ya, akustik yang ke lofi. Kalau ininya artis-artisnya siapa kira-kira akustik yang lu dengar? Alina Baras, terus ada Boyz Avenue, lu suka nggak sih? Kayak Boyz Avenue enak. Sabrina. Siapa lagi ya? Dan kebanyakannya kayak lebih ngedenger kayak instrumen gitu. Oke. Kayak Topin, terus Lin, apa lagi ya? Itulah kurang lebihnya. Kalau K-pop, J-pop gitu lu denger gak? K-pop gue denger, kayaknya musik gue random sih. Apa aja sih sebenarnya. Mungkin di kuping dan headset gue semua masuk ya. Oke, berarti lu biasanya sekarang pakai pilihan headsetnya yang all rounder karena memang genre lu juga cukup luas ya? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya, lu kan sering ikut kayak meet gitu, sering nyoba-nyoba sama teman-teman gitu ya. Nah, selama ini yang paling oke yang lu pernah denger apa? Entah itu DAP, entah itu IM, entah itu earbud, entah itu wireless, apa yang lu paling ini oke banget, gue pengen banget nanti suatu saat punya kayak gini gitu. Sebenarnya udah tercapai nih. Udah semua ya. Jadi awal waktu itu tuh tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. 2017 ada meet kecil-kecilan gitu kan. Itu saat itu siapa ya? Joshua Livianto yang lagi di Cina sekarang. Iya, Joshua punya MSR7SE gitu kan. Dan itu gue kayak ini idaman gue. Udah harus dapat. Dan akhirnya dapat di 2019 kemarin setelah nabung. Akhirnya dapat. Itu untuk kansnya ya, untuk headphone-nya ya. Untuk player? Untuk player? Aduh, player masih ketinggian sih sebenarnya. Apa yang lu pengen banget apa? Apa? Pengen akal. Aduh. Kalau ada Guntara di situ coba tanyain. Gun, kalau bisa dapat ini nggak diskon 75% nggak? Kalau dari Guntara dapatnya ini cicilan 12% 0 bulan. Oh, oke. 12% 0 bulan. Iya. Boleh ya kata sama Guntara ya. Boleh. Tapi masih lama banget tuh, jauh kayaknya. Nanti dulu deh, sementara udah gak suka sama DX. Iya. DX80 memang udah bagus banget sih. Udah cocok sih.
Kalau gue ini sih gue lagi resep ini juga MSR 7. Cuman ini 7. MSR 7. Kalau gue ini MSR 7 gue yang B. Yang baru. Yang balance itu ya. Ya, jadi colokannya pakai 4,4. Jadi bukan 2, bukan colokan biasa gitu. Terus ini gue lagi suka ini nih. Apa itu? EV Hip Deck. EV. Jadi ini iya, ini mesti coba. Ini bagus banget. Ini DAC, ya DAC portable, DAC amp sebenarnya sih ya. Cuman dia memang nggak bisa Bluetooth, cuman benar-benar cuma bisa kabel. Tapi ini suaranya very recommended. Dan dia ada ininya, Ref. Ada colokannya ada 2. Bisa colokan single ended 3,5 sama colokan 4,4. Yang balance. Makanya gue lagi senang. Converter lagi ya? Nggak usah pakai converter lagi. Makanya gue kan memang punya MSR 7 balance kayak gitu kan. Makanya gue senang banget karena gue malas pakai ini Vio M11 gue untuk colok ke laptop. Gue pengen yang ada khusus DAC khusus aja gitu. Ternyata ini ada. Ini EV Hip Deck. Ini bagus banget. Jadi suaranya refine. Harus coba. Ini gue pair sama MSR 7B ini mantap banget. Buat minimal buat playlist gue yang sama kita agak mirip sih. Gue juga suka akustik, classical, jazz gitu. Ternyata ini masuk gitu. Oke. Betul. Nanti mesti coba. Cuman memang kan nggak bisa. Biasanya kan lu kan kita kan sering ngumpul di Sinfonia kan. Sekarang lagi nggak bisa. Iya, lagi di rumah aja sekarang. Jadi nggak bisa. Mudah-mudahan lah kita doain supaya bulan depan supaya udah mulai bisa beraktivitas gitu. Jadi PSBB-nya udah dicabut dan memang kondisinya udah menurun ya itunya ya COVID-nya udah menurun. Mudah-mudahan bisa lagi. Ini soalnya gue juga syuting YouTube juga pusing sendirian, setting alat sendirian, dan jadi curhat. Oke. Ref, ini kayaknya ada yang nanya-nanya dan mungkin ada beberapa teman kita yang mesti kita sapa dulu. Kita sambil sapa dulu aja ya sama tanya-tanya ya. Oh itu Om Remon tuh ada. Di kampung aman kata Om Remon. Meet di kampung aja katanya. Bisa lah dikondisikan. Bener. Ini udah lumayan banyak nih yang join ya. Siapa yang nanya-nanya? Ada Bernardus Brian. Halo Om Glenn, halo Reva, halo Om Bernardus Brian. Itu Adi Akbar 9. Reva katanya. Teman kantor gua tuh. Oh, ada teman kantor lu. Tuh ada Om Adam, selalu Om Adam ada nih yang selalu standby. Terus siapa lagi ya? Oke. Oh, ini Adam lagi bilang THR baru cair Kak, jadi rame orang belanja. Oh iya bener. Pantesan. Tuh ada Daniel Anugrah 6960. Selalu disiplin nonton Sinfonia Musik. Oke, terima kasih banyak bro. Thank you. Ada di Kiku, fans Mbak Reva garis keras hadir. Tuh ada fans lu, Reva. Hai. Ngopi kapan ngopi? Oh lagi. Itu ada Studio Pro Official. Studio Pro Official gue kenal ini orang audio di Bandung juga, audio gede nih. PSBB sama dengan persiapan sahur dan buka bareng katanya. Nah, ini ada pertanyaan. Ini Reva, ada pertanyaan penting nih. Ada dari Jordi Glue. Apakah Kak Reva masih jomblo? Pertanyaan penting ini. Tentu saja tidak. Kasihan sekali kamu yang nanya ya. Tidak. Oke. Nih ada Dims M5. Wah, ada Duta Blonde katanya. Next lagi siapa lagi nih? Ya. Diki Givari, Jabra 75 dengan Sony W1000 bikin videonya dong Bang. Oke bro, nanti kita coba pertimbangkan ya, dia diobrolin di tim juga. Jabra 75 memang oke. Sony W1000 juga itu bagus. Oke, siapa lagi nih? Dulu, handphone gue lobet. Oke, sok. Sambil kita ini. Sunburn FPV, suaranya cocok dan penampilannya keren. Oke. Oh, asik.
Pak Dokter. Itu Pak dokter loh. Dokter. Oh, Anak AKH juga. ini anak KH. Nih Thomas Quinordi. Awas balik-balik Avara jadi Jimbon katanya. Udah lah. Terus ini lagu daerah Bandung yang Bandung gak demen ya Kak Reva tuh katanya. Lagu daerah Bandung. Lagu Sunda Bandung. berarti. Lagu Sunda kali. Lagu Sunda ya. Saya kurang pasti berbahasa Sunda walaupun saya orang. Jadi malu. Tuh si Thomas nanya lagi, Kak Reva nggak demen tube amp? Demen tapi belum kesampaian. Waktu itu nyoba punya sistem yang di Soundwave. Ada di Soundwave ya? Ada Kowili juga saat itu. Pokoknya udah racun banget. Tapi Ya memang suaranya. Karena masih ribet gitu loh. Iya masih. Kan aku kan setup banyak gitu. Yang simpel-simpel. Ya. Oke. Nih ada yang nanya nih. ATH Pro 5X udah pernah nyoba nggak? Gue sih belum pernah ya. Lu udah pernah? Sama, gue juga belum pernah. Jadi belum bisa dijawab. Baru denger. Namanya. Ini ada yang nanya nih. Mas mau nanya les musik school gimana caranya sih? Oh, ini tanya ke gua berarti ya. Sinfonia Musik kita lagi ada promo. Jadi ini sekalian promo ya. Sinfonia itu sekarang kalau pendaftar baru itu kalau misalnya bayar langsung sebuah 3 bulan itu akan dapat free satu headset DJ 100 ya. DJ 100-nya aja itu harganya sekitar 300.000. Jadi lumayan banget gitu. Nah, caranya bisa kontak di IG-nya Sinfonia_BDG atau bisa ke email juga sinfonia_bdg@yahoo.com atau bisa ke Facebook-nya Sinfonia Music School. Itu bisa kontak di sana langsung. Nanti adminnya akan bantuin untuk informasi-informasi selanjutnya. Mungkin nanti kita juga ada free trial. Jadi yang suka misalnya mau belajar musik itu jadi bisa trial gratis 1 kali. Jadi nggak usah bayar, nyoba-nyoba dulu aja. Kalau ternyata cocok baru lanjut, baru bayar. Kalau nggak ya udah lumayan dapat 1 kali gratis kan. Oke, buat Dodo 27111 ya, itu buat jawabannya. Ini ada Wataru Yagami. Reva makin tirus wajahmu ya katanya. Ya ampun. Itu impian aku tuh dibilang tirusannya. Nah, ini pertanyaannya tidak boleh dijawab nih. Si Dodo 2711 tuh nanya, "Mbak umur berapa sih ya?" Ini kalau tanya ke cewek bahaya, nggak boleh ini pertanyaan seperti ini ya. Bahaya. di next dulu aja. Hard Rock Vape mau nanya ke Reva, suaminya suka protes nggak sama hobinya yang audio? Belum suami kali. Nah, itu nanya dulu. Enggak kok, dia malah ngedukung banget. Soalnya juga dia ngomong udah lama sih join AKH tuh dari 2012. Dari mulai ada di forum di kasus sampai sekarang udah jadi ya dia dukung-dukung aja sebenarnya. Karena sehobi ya. Ya betul. Kan harus mendukung. Betul, setuju. Nih, ada di Derielada. IAM atau earbuds yang all round SQ mirip TV apa ya Om Glenn atau Mbak Reva? Earbud yang all round mirip TV. Apa kata lu, Rev? Lu udah pernah nyobain TV kan? Libertech TV. Oh, kalau gitu gua aja jawab. Oke, kalau menurut gua ya agak mirip arahnya Libertech TV, earbud itu ini Edifier H185 itu agak mirip TV. Cuman mungkin TV bassnya sedikit lebih gede. Gitu. Sama soundstage-nya kan kalau earbud kan pasti lebih gede soundstage-nya kan. Nah, ini TV kan IM, ya maksudnya in ear gitu. Jadi pasti agak sedikit lebih sempit, tapi arahnya agak mirip kayak ini H185. Edifier H185. Jadi kemungkinan banyak banget orang yang suka. Andirisit.
Om, beda earbuds 32 sama 64 Om untuk pemakai device headphone apa Om? Nah ini Reva bisa jawab, sok jawab Rev. Enggak. Bedanya 32 Om. Oke, impedensi bro. 32 Ohm sama 64 Ohm itu impedensi. Jadi 64 Ohm biasanya lebih berat di drive-nya. Cuman kalau impedensinya lebih tinggi, kemungkinan noise floor-nya itu lebih kecil. Jadi lebih bersih. Otomatis kalau lebih bersih, pasti gambarnya, detail suaranya lebih baik. Tapi tidak menjamin juga, karena banyak faktor lain. Cuman ini salah satu indikasi. Tetap harus paling penting adalah mencoba dan mengaudisi sendiri. Betul. Oke, ini ahmadjazuli.id. Setup audionya apa Mbak? Ya tadi kita udah jawab sih, tapi kayaknya sih mungkin lu kasih tahu lagi aja lah, Rev. Ya, sekarang gue punya earbudnya 1, jam 1, headphone-nya ada 3. Banyak banget ya. Apa aja sebutin mungkin tipenya sama mereknya. Kalau earbud gue ada ini, yang Elibud ini. Di 7 ya. Terus ada apa namanya, gamenya Apara itu, Paraneo. Itu walaupun ya menurut gue worth it sih, worth it untuk price-nya dengan suara yang dikeluarkan sangat-sangat worth it sih. Terus Setuju. Headphone gue ada Cosporta Pro. Terus ada MS-7SE sama MS-7. Kalau M50 sama ini Edifier W855 itu khusus buat gua main game. Oke. Tuh, jadi yang nanya setupnya Mbak Reva itu bener, itu udah ada. Jadi Mbak Reva ini ternyata kuping Audio Technica juga ya. Audio Technicanya ada 2, M50X sama MSR7 ya. Audio Technica tapi udah dikasihin tadi sama ada Cosporta Pro juga ya. Iya dong. Itu legend. Enak. Iya. Udah barang lama tapi masih enak gitu. Betul. Ini mah trivia aja ya. Cosporta Pro itu dari tahun 80-an dan bentuknya, tuning suaranya dari tahun 80-an sampai sekarang itu masih sama, tidak berubah. Wah. Wow. Ya. Jadi serius, dari zaman Sony Walkman, tahu nggak? Walkman Sony yang zaman masih kaset. Nah itu mereka udah keluar barengan saat itu. Wow. Jadi udah lama sekali dan sampai sekarang masih kepake gitu, tuning suaranya masih cocok sama orang sekarang. Betul sekali. Ini ada yang nanya lagi, anti riset yang tadi juga nih. Om, earbud atau IM budget pas-pasan yang karakteristiknya flat apa ya? Earbud gue sih flat. Kayaknya 185 deh ya. 185 kalau menurut gue nggak flat sih, Kak. Paling jadi flat yang itu loh, yang kemarin apa? dicoba, yang kemarin itu dari Moondrop Nameless. Ya. Nah, oke ya, itu bisa juga. Kalau Reva bilang Moondrop Nameless, kalau gua lebih ngerasa agak lebih lumayan flat itu H185. Ya, jadi gimana yang suka aja, gimana teman-teman yang nyobain. Tapi dua-duanya itu cukup. Ya, dua itu responnya juga memang agak cenderung, memang sih tidak ada yang flat banget rata banget gitu ya, nol semua nggak ada gitu. Cuman itu agak cenderung seperti itu. Ada yang mungkin sedikit landai di tengahnya, ada yang sedikit nanjak di treble-nya gitu. Tapi overall kayak gitulah. Ini ada Bernardus Brian mengenai impedensi apa kaitannya dengan sama sensitivitas. Ya, ini berhubungan sekali ya. Impedensi itu kan bagaimana ngedrive atau power yang dibutuhkan untuk ngedrive itu. Sensitivitas itu sensitif. Jadi gimana sensitifnya driver itu bisa menghasilkan bunyi. Jadi semakin tinggi nilainya, berarti dia semakin sensitif. Semakin gampang dia untuk mempresentasikan bunyi. Jadi kurang lebih kaitannya seperti itu. Nih ada Diki apa tadi tuh? Dikiku, saya beli Nameless gara-gara lihat reviewnya Mbak Reva itu katanya. Asli loh. Ini Thomas lagi nih, ada Thomas. Zaman gua anak liar ya, Kak Reva pencinta Eki. Nah ini Thomas juga nanya ke Reva nih. Kak Reva, pencinta Eki atau tanpa Eki nih? Tuh jawab Pak.
Repa pakai P kata dia. Repah. Repa. Kan Pak lah. Yang natural. Oke, jadi flat is justice ya. Exactly. I thought ya, menurutku ya. Gitu. Tapi nggak tahu. Iya. Ada lagi? Ya silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Saya sama Reva nanti akan menjawab sambil ngobrol-ngobrol, sambil diskusi. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang nanya-nanya lagi, Pak. Pak lagi. Jadi ikutan si Thomas, gue panggilnya lu Pak. Reva. Ya. Oke. Nah, untuk mungkin ini kan tadi kita kan temanya kan sama kan, yang cewek juga bisa main audio portable. Pesan-pesan buat mungkin teman-teman cewek yang main audio portable, yang punya hobi gitu. Lu ada pesan-pesan buat mereka nggak? Kayak di Bandung kan kita ada beberapa juga tuh ya. Di AKH juga ada Cici gitu. Gimana, Reva? Apa ya? Pesannya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk belajar. Tetap, soalnya dunia audio ini kan kalau menurutku luas. Luas di sini cakupannya gede gitu, dari mulai dari yang budget gimana pun ada gitu. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut belajar. Ya itu, jadi jangan asal beli. Iya. Harus kudu nyoba dulu ya. Betul. Betul. Nah, ini ada lagi yang nanya, Om udah pernah coba brand File belum? File ya Pareal. Pernah lah ya, Pareal. Ya, ada yang bilang File, ada yang bilang Pareal gitu. Pareal. Jadi macam-macam karena kan A sama R-nya itu agak mirip. Huruf A sama R-nya agak mirip. Tuh ada Muhammad Edo, earbud under 20 yang enak apa Kak? Under 20.000? 20.000 maksudnya 20 juta. Ambigu sekali ini. 20.000 mungkin ya kayaknya nggak ada ya. Vido aja setahu gue harganya 30.000. Ya kan? Iya ya. Iya gitu. Vido 30.000. Philips SHP juga setahu gue sih sekitar 30-25. Kalau under 20.000 gue belum ketemu sih earbud yang enak. 20 juta banyak. Iya, 20 juta banyak. Oke, ini apa lagi nih? Apa lagi coba kita lihat. Earbud under Reva suaranya kecil. Kayaknya deketin itu aja kali Reva. Itunya. Halo? Ya. Itu kencang. Jelas banget itu pas gitu. Itu dari Thomas katanya apa? Mana tadi Thomas bilang apa? Bentuk Reva. Percaya kuping sendiri ya. Iya. Jangan takut keracunan. Oh iya pasti. Ini Thomas nanya lagi ke gue, Om Glenn botak ya? Enggak, gue justru kena gondrong makanya gue pakai topi. Udah 2 bulan nggak cukuran. Udah rambutnya udah kacau. Oke, apa lagi nih? Ini susah banget sih nih mencetnya. Antos Giri, jangan takut keracunan. Iya betul. Earbud counter HP enak kok. Ya silahkan kalau suka mah. Merek Kagis juga lumayan loh. Iya, mungkin saya belum nyoba sih. Lu udah nyoba tuh Kagis? Belum nyoba. Tapi penasaran juga kalau misalnya ada yang bilang. Nanti kita coba lah ya. Oke. Itu ada Muhammad Edo lagi. Next review produk dong. IM earbud headphone yang endgame pokoknya. Yang endgame. Oh, lalu pantengin YouTube-nya Simfonia dong. Iya, pantengin itu. Terbaru. Betul. Oke, itu ada Thomas, ini banyak banget pertimbangannya si Thomas ini.
Katanya, Arepa sing a song dong, disuruh nyanyi lupa. Bisa gue. Nanti bubar live-nya. Gimana? Itu apalagi si Thomas. Wah, Om Glenn gondrong sama dong. Gua juga udah 2 bulan plus belum cukur rambut atas. Iya sama kita berarti. Adrian JP RC1 fittingnya enak nggak Kak Glenn? Nah ini lagi rame nih RC1. Lu udah nyoba belum sih Ref? Belum nih, gue udah berapa lama gue nggak ke Sinpo ya? Iya, gue tapi RC1 enggak kali. Terakhir kita review apa ya bareng ya? Nameless kan? Yang drop. Bener-bener. Iya sih, kayaknya 3 bulan ada kali. 3 bulan. Nameless kan mungkin setelah Nameless 2-3 minggu gitu kan COVID kan mulai kita ya, betul. Ini kan udah PSBB gitu sampai sekarang ya hampir 3 bulan lah. 3 bulan. Lumayan lama ya. Meetingnya online. Ini ada MSJP49 mau nanya rekomendasi headphone ANC 500 ribuan. Kalau gua belum ada bro ANC 500 ribuan. ANC yang agak lumayan itu kayaknya sih di kisaran harga 900 sampai 1 juta. Itu yang lumayan paling Kowin E7 Pro paling itu yang agak lumayan. Kalau yang ANC 500 ribuan kayaknya belum ada. Kalau yang wireless doang mungkin ada beberapa, tapi kalau yang nyari sama ANC agak susah karena teknologinya itu mahal. Teknologi ANC biasanya nggak mungkin mereka jual di bawah 500 ribuan. Biasanya sih udah mendekati 1 juta. ANC yang bagus pasti di atas 1 juta gitu. Kalau mau yang lebih bagus lagi ya tipikal kayak Bose, Sony, ATH yang seri atas di harga udah 3-4 juta. Bekasnya bekas parah banget kali ya. Ya. Ini Chandra Sep bilang MDR 1000X bekas. Luar biasa. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya gitu? Ada lagi. Ya, sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaan. Oke, Reva, lu mau ada yang disampaikan nggak buat mungkin teman-teman audio portable yang mungkin sekarang lagi dalam, gue nggak tahu. Sekarang kayaknya antara ada 2, yang lagi susah atau yang sekarang baru dapat THR. Ini kayaknya ada 2 nih, anak audio nih, yang memang lagi susah nggak bisa beli barang, sama yang soalnya kan setahu gue THR udah cair. Gue aja sama guru-guru sama staff gue udah ngasih THR nih, pasti banyak yang udah dapat THR juga nih. Apa ya pesan-pesannya ya? Kayaknya sih tetap mendukung program pemerintah. 1, terus keduanya selalu sediakan tabungan cadangan. Jadi kalau hilaf ya hilaf, tapi sediakan uang cadangan jadi takutnya nanti ada apa-apa gitu ya. Nah betul, apalagi betul. Udah paling yang hilafnya ya agak direm dulu gitu. Dan hilaf boleh tapi agak direm dulu. Gitu. Mungkin sekarang juga karena kondisinya kayak gini, yang tadinya kita mau beli barang baru, mungkin bisa pertimbangkan ini kali ya, barang second. Bisa. Jadi mungkin budget kita ya. Jadi mungkin budget kita mau belanja, tapi kan budget agak terbatas. Ya udah kita mulai ini aja, coba cari-cari barang second lah. Ada terakhir bahas MQA dong, sekelas HBR3 itu Fold 1 atau full fold, sama Sony A5 series juga MQA full berapa? Ya mesti kayak itu kan MQA kan tidal kan. Jadi kalau kita mau bahas format audio gini, kalau gue pribadi ya, kalau ditanya gue pribadi, format audio itu memang format yang bagus, pasti suaranya juga bagus gitu. Ya MQA apalagi ya, misalnya udah tidal gitu segala macam. Cuman untuk membedakan bunyi yang lossless sama lossy itu agak susah loh. Terutama untuk yang kuping-kuping yang memang belum terlatih banget. Beberapa teman gue yang memang kupingnya juga sangat sensitif gitu. Jadi memang dia player musik expert banget.
Dan juga ada orang-orang yang suka audio yang sangat-sangat ini. Bahkan mereka juga untuk membedakan misalnya MP3 320 kbps sama FLAC juga itu masih 50-50. Kadang-kadang mungkin maksimum cuma 60% aja. Jadi pasti format yang bagus, yang lossless itu bagus ya, udah pasti. Tapi kalau yang sudah sama-sama udah levelnya udah lossless, itu buat gue pribadi ya sama-sama aja sih. Jadi misalnya bandingin yang formatnya TIDAL sama FLAC gitu, TSD, ada perbedaan tapi mungkin tidak semua orang bisa dengar. Ya, cuma tipsnya buat teman-teman, kalau mau dengar, coba dengerin frekuensi atasnya. Jadi frekuensi atas itu yang paling sering, secara teori paling sering hilang kalau di convert. Jadi biasanya kalau frekuensi tingginya itu tidak lossless, itu maksudnya lossless ya, jadi tidak ada yang dipotong sama sekali, itu pasti agak lebih detail, agak lebih sering, clarity-nya lebih bagus. Biasanya gitu, tapi susah untuk membedakan. Next nih. Raymond Ras, yang ringan-ringan aja suhu Chandra. Oke, itu. Benarus Brian, mau nanya dong, colok output di AP di output balance pakai adapter 3,5 headphone, kualitas suaranya lebih bagus nggak ya? Hah, gimana maksudnya? Lu mau colok balance pakai converter ke 3,5 gitu? Ya, atau gimana sih? Bentar, gue nggak ngerti. Mau nanya dong, colok output DAP di output balance. Oke, outputnya balance yang 2,5 mungkin ya. Terus pakai adapter 3,5, headphone kualitas lebih. Sama aja sih. Ya, sama aja. Jadi kayak misalnya gue pakai ini. Mana sih punya gue tuh? Ini nih. Misalnya pakai balance ke 3,5. Kayaknya nggak bisa ya. Kalau balance ya balance harus balance. Jangan lu pakein converter, rusak nanti. Kecuali kalau yang sebaliknya kali ya. Kalau misalnya colokannya misalnya headphone lu kayak ini Bibaso DC04, terus mau dicolokin ke yang single ended itu bisa. Tapi kalau yang balance-nya lu mau pakein 3,5 nggak bisa. Nah, jadi kayak misalnya ini Ibaso IT04. Ini kan standarnya kan balance. Jadi lu harus masuk ke balance. Ya begitu dia mau misalnya lu pakai yang single ended, lu mau colokin ke balance nggak bisa. Kalau converter juga rusak nanti. Gitu. Apalagi nih pertanyaan tuh. Sony A45 harusnya bisa unfold sampai 2 kali tuh. Ada Om Thomas bisa kasih informasi. Terima kasih Om Thomas. Chandra DSB, aku cuma pakai unfold 1 berubah jadi ya, kayak itu. Oh ini bahas ini ya, bahas foldingnya di MQA juga ya. Ya seperti itulah. Oke, kayaknya sih waktunya udah mepet. Kayaknya sih, Reva, kasih penutup aja kali ya buat semuanya. Oke, buat Reva aja, buat semua yang nonton kali. Ada mau sampaikan sesuatu gitu. Buat semua yang nonton, baik teman-teman mungkin ada audio kerehore, mungkin ada cewek-cewek pencinta audio yang nonton, kayak mungkin siapa ya? Cici, terus siapa cewek-cewek kita lagi Ayu gitu atau Cinta ya buat ya mungkin kasih pesan buat teman-teman cewek atau teman-teman yang nonton tentang mau itu tentang kondisi pandemi, tentang audio, silahkan. Ini Thomas keke banget sih nge-song katanya, kata Thomas. Apa ya? Tetap di rumah aja, dukung program pemerintah biar kita bisa cepet meet up lagi. Terus apalagi kalau misalnya benar-benar keluar pun selalu pakai masker, sarung tangan jangan lupa. Kalau yang baru THR-nya cair,
Jangan Nah, lupa bagi-bagi. ditunggu kiriman kue nastar. Enggak. Cairnya baru cair. Kalau misalnya mau gelap, belilah seperlunya. Emang benar-benar barang yang benar, karena kita harus selalu sedia tabungan lah ya. Takutnya nanti kita harus prepare for the worst lah, harus nantinya ada kenapa-napa atau gimana. Yang dirumahkan mungkin sabar aja, mungkin Pasti ada jalannya. Apalagi ya Teman-teman cewek AKH. cewek KH ya seperti biasa ya, girls Ice girls. seperti biasa seperti biasa apa ini. Stay gosip. Oh, enggak. Kalau di grup komunitas audio yang suka gosip malah yang cowok-cowoknya yang bikin drama ya. Betul. Bahkan dramanya bikin seru daripada drama ibu-ibu di pasar. Betul sekali. Udah kayaknya itu aja. Mungkin dari Kak Glenn ada yang mau disampaikan. Ya, kalau saya sih paling ini hari Sinfonia akan ada program seperti ini setiap hari Selasa jam 4.30 untuk audio. Kemudian hari Jumat jam 4.30 juga itu untuk musik, untuk pendidikan musik biasanya kita akan bahas. Dan hari Sabtu akan ada juga audio lagi di jam 8 malam. Nah, di hari Sabtu ini rencananya ya mudah-mudahan jadi itu kita akan kedatangan tamu untuk hari Sabtu jam 8 malam Sabtu ini. Kedatangan tamu itu owner dari DBE, Ko Michael. Ya, Ko Michael rencananya akan ada di sini. Itu yang ownernya loh, yang punya DBE akustik, distributornya Vio, distributornya Aibaso, distributornya apalagi ya, beberapa brand-brand yang gede. Nah, itu rencananya hari Sabtu mau ngobrol-ngobrol di channel live-nya Sinfonia @GlennLatuheru. Jadi tunggu. Nah, biasanya kan kalau ada owner-owner gitu kan suka ada sesuatu dikasih. Ya, gue juga belum dijanjiin sih. Siapa tahu ada giveaway gitu. Jadi standby aja. Kayak kemarin kan CSI lumayan tuh ngasih kan. Jadi saya nggak tahu nanti DBE kasih apa enggak. Tapi ya siapa tahu. Jadi standby aja hari Sabtu ya jam 8 malam. Oke, paling gitu aja. Reva, nanti ini kan lo yang jadi host. Nanti ada option untuk save ke IGTV, di save aja ya. Nanti kita downloadan aja gitu ya. Jadi tetap ada percakapan kita ini bisa di-download. Gitu. Oke, buat semuanya selamat menunaikan ibadah puasa yang udah mau berbuka bentar lagi belum ya. Selamat berbuka puasa, stay safety dan stay healthy. Oke, semua dadah teman-teman. Reva, terima kasih banyak ya. Thank you banget, Reva. For having me. Dadah. Di-save ya, Reva ya. Oke, siap. Selesai ya. Iya, di IG Live, IGTV. Di IGTV nanti ada optionnya. Ya, dadah. Thank you.